Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Program renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tentunya kita bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang kita sudah rasakan sepanjang hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan kita perlindungan, memberikan kita kesehatan, kekuatan tubuh, bahkan juga Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani. Dan Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita sejenak merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, agar ini dapat membuat iman kita semakin kokoh di dalam percaya kita kepada Tuhan, bahwa kita mempunyai Allah yang hidup dan kita tetap setia kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan baca dua ayat firman Tuhan dari 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga dan keempat yang bunyinya demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang kita baca ini bercerita tentang antikris. Ya, seseorang yang dia meninggikan dirinya di atas segala-gala yang disebut, yang disembah, dan dia ingin disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah akhir zaman itu, ya. Zaman di mana sudah jelas, ya, ada banyak antikris yang sudah mulai bergerilya, ya, untuk, ya, menyatakan dirinya sebagai Allah, ya, bahkan duduk di bait Allah dan mau disembah sebagai Allah, saudara. Ini kita melihat satu hal yang fenomena yang sudah banyak terjadi akhir-akhir ini, dan kita melihat ada banyak orang yang menyatakan begitu. Tetapi satu hal yang kita percaya, ya, semua itu belum terjadi, ya, sebelum ada murtad yang besar yang dikatakan di ayat yang ketiga tadi, ya. Kemudian ada manusia-manusia yang durhaka yang begitu luar biasa, dan kejadian ini sangat mengerikan, Bapak, Ibu, Saudara. Dan kita patut bersyukur, ya. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan, ya, agar setiap kita yang ada saat ini untuk tidak mengalami hal itu. Karena kita tahu, ya, begitu besar penderitaan yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya, karena orang-orang percaya itu akan ditekan sedemikian rupa untuk mereka, ya, meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus dan kemudian mengakui bahwa nama Tuhan Yesus itu bukan apa-apa lagi, tetapi justru mereka harus menyembah seseorang atau pribadi tertentu yang menyatakan diri sebagai Allah, kemudian yang duduk di bait Allah, dan juga mau dia mengatakan dia sebagai Allah itu sendiri. Nah, ini Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat saat itu akan datang. Saat ini belum datang, Bapak, Ibu, Saudara, ya, belum datang, ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat itu belum datang karena masih belum diizinkan oleh Tuhan, ya. Kenapa? Karena hari itu belum datang, dan kita melihat saat ini, ya, di mana-mana masih ada kegerakan rohani yang begitu luar biasa, ya, di mana begitu banyak orang-orang yang diselamatkan. Dan ini tentu bukan pekerjaan dari si durhaka itu, saudara. Ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang ingin menyelamatkan begitu banyak orang, sampai tiba saatnya nanti di mana orang-orang yang sudah tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, mereka kemudian dikatakan mereka durhaka. Bahkan ada banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan pada saat-saat tertentu, kemudian mereka murtad. Dan ini yang dikatakan awal daripada kedatangan atau kehadiran daripada si antikris itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut.
Kenapa? Karena kita mempunyai Allah yang begitu besar kuasanya, ya. Kenapa? Karena Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Ayat kelima dikatakan, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu, ya. Jadi sering hal itu dikatakan, ya, oleh Rasul Paulus, ingatkan kepada jemaat bahwa hal itu akan terjadi, ya. Tetapi jangan pernah khawatir, ya, karena firman Tuhan katakan Allah, Yesus kita akan menyertai kita sampai pada akhir daripada zaman ini, ya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah jaminan yang luar biasa yang Tuhan sudah memberikan kepada kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, yang menahan antikris itu, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya, ya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang dikatakan di sini? Kamu tahu apa yang menahan dia? Yang menahan dia itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya akan bergumul di dalam doa, minta pertolongan daripada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita dapat mengusir, menahan kuasa-kuasa daripada antikris itu untuk datang menguasai dunia ini. Karena itu belum waktunya dia akan datang, walaupun sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu apa, Bapak Ibu Saudara? Kita melihat ada banyak orang yang sekarang ini mulai murtad. Mereka sudah tahu bahwa keselamatan itu ada di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian mereka diiming-imingi oleh ya, manisnya dunia ini, ya. Ada yang karena ya muka cantik, muka ganteng, ya. Tapi ada juga, ya saudara, muka jelek juga menggoda. Ya, soalnya dia punya harta, saudara. Ini hati-hati. Di dunia ini penuh dengan tipu daya daripada iblis. Dan iblis itu adalah penghulu daripada antikris itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati. Ya, iblis itu penuh dengan tipu dayanya. Ya, dengan segala cara dia membuat orang itu kemudian menjadi murtad. Ada banyak cara, saudara. Tapi saya ingatkan kepada setiap kita, mari kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Kristus. Karena kita tahu, hanya di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa, ya, ada keselamatan, ada pengampunan dosa, dan ada hidup yang kekal, ya. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat ke-6 dikatakan, akulah jalan. Jalan kemana, saudara? Jalan menuju kepada sorga, jalan kepada Allah. Itu jalan yang dicari-cari oleh manusia di dalam muka bumi ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena setiap kita tahu bahwa kita hidup sementara di dunia ini. Tapi kita perlu jalan untuk menuju ke tempat yang abadi, yaitu sorga. Dan jalan itu adalah Yesus, ya. Dan dia kebenaran. Kenapa disebut dia sebagai kebenaran? Karena melalui Yesus terjadi kebenaran di dalam kehidupan setiap orang. Kalau kita percaya kepada dia, percaya kepada Yesus, kita akan dibenarkan di hadapan Allah. Artinya dosa kita diampuni, dosa kita diselesaikan di hadapan Allah. Dosa keturunan, dosa perbuatan kita sendiri diselesaikan di dalam nama Yesus. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Dia membenarkan saudara dan saya di dalam namanya. Ada begitu besar kuasanya, ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus, ya, jalan kebenaran dan hidup. Hidup, saudara. Hidup. Kita tidak mati lagi walaupun nanti kita akan mengakhiri hidup ini sebagai manusia. Tubuh kita ini akan hancur. Tetapi roh kita, ya, itu betul-betul, ya, akan kembali kepada tempat yang sudah disediakan bagi kita, yaitu sorga kekal, ya. Sorga abadi, sorga yang penuh dengan kemuliaan. Kita akan bertemu kembali dengan Tuhan kita, Allah kita yang sangat mencintai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu khawatir, ya, untuk keadaan di dunia ini yang adanya nanti antikris itu. Saudara dan saya, kita yang dapat saat ini menahan. Ayat ke-7 di sini, ya. Ayat ke-6 tadi dikatakan, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Yang menahan dia adalah saudara dan saya. Setiap orang percaya kepada Yesus. Kita selama ini kita yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Itu yang membuat kita dapat menahan si antikris itu tuh datang ke dunia ini untuk menunjukkan kuasanya, kemudian memurtadkan begitu banyak orang. Ya, membuat banyak orang menjadi durhaka. Saudara dan saya mempunyai tugas itu. Mari. Bagaimana cara kita memerangi mereka itu? Menahan mereka itu? Yaitu dengan banyak berdoa. Ya, kalau kita berdoa, kita mohon Roh Kudus terus menyertai setiap kita. Kita berdoa agar terus Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan ini. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, justru bukan jiwa-jiwa yang murtad, jiwa-jiwa yang mendurhaka, tetapi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan ini yang membuat dan yang memenahan antikris ini dapat berkuasa secara penuh. Kita tahu satu saat dia nanti akan datang, tetapi kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan datang, ya, bahwa Tuhan Yesus akan membinasakan antikris itu. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tahu, ya, kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, dia akan berkuasa secara penuh di bumi ini dan juga di sorga, ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus diberi kuasa di bumi dan di sorga, ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan berkuasa sepenuhnya, baik di bumi ini maupun di sorga. Tetapi yang teristimewa, Bapak Ibu Saudara, setiap kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak usah khawatir, karena pada saat si durhaka itu, ya, memunculkan dirinya, saat itu juga Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, ya. Ayat ke-8 dikatakan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, ya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kita lihat, saudara, itu jaminannya. Walaupun si antikris itu sempat berkuasa sesaat, tetapi Tuhan Yesus akan datang dengan cepat lalu membinasakan, ya. Kita tahu semua, Bapak Ibu Saudara, itu, ya. Ingatkan kembali, semua perbuatan antikris itu adalah pekerjaan si iblis. Ayat 9, ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, ya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Zaman sekarang ini ada banyak orang yang mengaku-ngaku dapat melakukan mujizat, ya. Perbuatan ajaib, tanda-tanda, tapi semua itu palsu, saudara, ya. Mereka memalsukan dirinya, ya. Seingat serigala berbulu domba, hati-hati, saudara. Oleh karena itu, mari setiap kita tetap beriman hanya kepada Yesus saja. Tetap teguh di dalam iman pada Yesus, dan kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar yang akan menghancurkan setiap tipu daya iblis. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima kasih. Selamat malam. Tetap semangat. Amin.